BTTH Kaisar Api, episode 261. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gollum, kekuatan jahat yang menyilaukan itu sangat gelap, bagaikan semburan iblis yang melahap manusia, menembak langsung ke arah keempat orang itu. Sui Yue dan Liu Qing secara alami menanganinya dengan mudah, tetapi ketika mereka ingin menyelamatkan Yu Xiaoye, sudah terlambat. Kekuatan jahat yang menyerang Xiao Yan dihancurkan oleh kekuatan bertarung abadi pada Xiao Yan. Namun selain itu, Yu Xiaoye begitu ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Apakah pahlawan menyelamatkan kecantikan? Tidak semudah itu. Penjaga tahap akhir Dosian Bintang 2 itu tersenyum perlahan ketika melihat ini. Kemudian, kekuatan jahat yang menyerang Yu Xiaoye meningkat pesat, dan langsung melarikan diri dari hadapan Xiao Yan. Sial, sudah terlambat. Ketika Xiao Yan melihat ini, ekspresinya diam-diam terkejut. Mati. Melihat ini, penjaga kejahatan di tahap akhir Dosian Bintang 2 perlahan tersenyum, seolah-olah dia telah melihat gambaran tubuh halus Yu Xiaoye yang ditusuk oleh kekuatan jahat. Bum bum bum. Namun, di saat kritis ini, Yu Xiaoye hanya merasa tubuhnya yang halus seperti dihantam dengan keras oleh seseorang, dan langsung terlempar mundur. Oh, ketika mereka menyadari pemandangan ini, mendiang penjaga Dosian Bintang 2 itu tak kuasa menahan diri untuk melirik Xiao Yan beberapa kali lagi. Cukup khawatir, hancurkan dia untukku. Xiao Yan langsung menjatuhkan sosok Yu Xiaoye, lalu aura jahat yang menyilaukan langsung menyerang Xiao Yan. Meski nyaris celaka, kekuatan atribut api Xiao Yan yang memukau untuk melawan makhluk abadi terpancar secara langsung, dan langsung memusnahkan kekuatan jahat itu. Sui Yue, beri aku 3 menit. Melihat krisis telah teratasi, Xiao Yan segera duduk bersila dan mengatakan sesuatu kepada Sui Yue. Saat ini, Xiao Yan perlu mengaktifkan prasasti inti kehidupannya untuk memadatkan pola formasi, lalu menyuntikkannya ke dalam formasi untuk mempertahankan kekuatan formasi. Jika tidak, formasi saat ini hanyalah prototipe, yang merupakan dosa bagi almarhum petarung abadi Bintang 2. Wei tidak akan menimbulkan ancaman. Serahkan pada kami. Sui Yue dan Liu Qing mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, lalu menyerang penjaga kriminal itu. Aku, Yu Xiaoye yang ada di sampingnya tampak kebingungan, dan duduk di tempat dengan tercengang. Prasasti inti kehidupan, berikan padaku. Aku ingin melihat seberapa banyak pola formasi ini bisa dipadatkan kali ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung menuju Ni Gongwan di dalam tubuh, dan jejak prasasti inti langsung dipadatkan olehnya, lalu disuntikkan ke dalam formasi tersebut. Dengan penyuntikan pola formasi terus-menerus oleh Xiao Yan, tekanan dalam formasi ini tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Itu cuma sekelompok semut. Karena kalian mau main, ayo main sama kalian. Melihat ini, pengawal mendiang Dosian Bintang 2 mendengus pelan. Pilar air surgawi. Detik berikutnya, Sui Yue langsung melancarkan serangan yang sangat dahsyat. Di atas lengannya, sebuah pilar air raksasa berukuran sekitar 100 kaki tiba-tiba muncul. Di atas pilar air tersebut, sebuah kekuatan yang agak lunak, namun sangat merusak perlahan-lahan lahir. Matilah aku. Begitu suara itu jatuh, lengan Sui Yue tiba-tiba melambai, dan kekuatan pilar Tian Sui menyerbunya, menimbulkan guncangan dahsyat kemanapun pilar itu lewat. Serangannya bagus, tapi bagiku, itu sia-sia. Penjaga Dosian Bintang 2 yang telah meninggal tampaknya sedikit lebih kuat daripada penjaga Dosian Bintang 1 yang telah meninggal, menghadapi Sui Yue yang begitu tirani saat ini. Satu pukulan, masih belum ada rasa takut. Tangan iblis jahat, melihat gelombang air yang ganas menyerangnya, mendiang pengawal Dosian Bintang 2 itu tidak gentar sedikit pun. Ia malah berteriak pelan. Tiba-tiba, lengannya yang terbungkus jubah hitam terangkat perlahan. Di saat yang sama, aura ganas yang menggetarkan mata Sui Yue dan yang lainnya muncul tanpa suara. Sungguh kekuatan jahat. Melihat ini, Liu Qing di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan mata indahnya. Jelas, kekuatan gelap dan jahat ini memberinya tekanan yang agak tirani. Hahaha, hancurkan untukku. Pilar air raksasa Sui Yue muncul tepat di depan pengawal Dosian Bintang 2 yang telah tiada. Tiba-tiba, lengan pengawal yang sudah diselimuti aura jahat itu terangkat ringan, dan ia pun meraihnya dengan tiba-tiba. Puff, puff, suara tetesan air perlahan terdengar di atas altar. Bagaimana mungkin? Melihat mendiang pengawal Dosian Bintang 2 dengan mudah menghapus serangan kuatnya dalam sekejap, hati Sui Yue ternyata dipenuhi rasa takut. Jangan takut, ada Xiao Yan, kita harus memberinya waktu.
Selama formasi ini dipadatkan, orang ini tidak akan jauh dari kematian. Liu Qing melirik Xiaoyan dan menutup matanya, menambahkan. Formasi altar terus menguat, lalu berkata, tapi kekuatan orang ini terlalu kuat. Sui Yue mendengar kata-kata itu, ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Lihat aku. Ketika Liu Qing mendengar ini, cahaya menyilaukan perlahan muncul di tubuhnya yang halus. Sistem lampu, bagaimana mungkin? Setelah melihat lingkaran cahaya putih bersih muncul dari tubuh Liu Qing, mendiang pengawal Dosian Bintang 2 itu tiba-tiba berteriak beberapa desibel dan kehilangan suaranya. Kekuatan jahat dari ras jahat di luar alam pada hakikat termasuk dalam garis keturunan gelap, dan wajar saja jika takut terhadap sistem cahaya semacam ini. Cahaya. Mendengar seruan penjaga itu, Sui Yue pun menatap Liu Qing dengan bingung. Tidak seorang pun mengetahui identitas Liu Qing, satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah jade legasi. Dan cahaya gelombang tidak diragukan lagi merupakan salah satu dari sedikit sistem di seluruh dunia Dakian. Sistem seperti ini, di dunia Dakian, hanya dimiliki oleh satu kekuatan. Tahta Suci. Di dalam Tahta Suci, terdapat kelompok-kelompok besar dengan sistem cahaya. Mereka percaya pada dewa-dewa. Di antara mereka, keluarga malaikat adalah yang paling menonjol. Konon, mereka adalah kekuatan yang tertinggal di dunia seperti malaikat. Mereka adalah umat beriman yang paling taat dari keluarga malaikat dan setia kepada para malaikat. Suara cahaya mendengarkan. Semangat juang berbasis cahaya muncul dari tubuh Liu Qing, dan sesaat kemudian, bibir Bei bergerak sedikit dan suara yang menyentuh keluar perlahan. Tidak bagus. Saat Liu Qing melancarkan serangan, penjaga kriminal di sampingnya diam-diam berteriak, tidak, hampir saja melarikan diri, tetapi tubuhnya tanpa sadar tertahan di tempatnya. Ketika melihat ke bawah, dia sebenarnya terpenjara oleh dua sinar cahaya di bawah kakinya. Cahaya, hancurkan kegelapan. Bibir Liu Qingbei bergerak, dan membisikkan beberapa mantra yang agak misterius. Gulu-gulu. Begitu suara itu jatuh, lingkaran cahaya putih susu muncul di tubuh Liu Qing, dengan kekuatan super yang menghancurkan segala kejahatan, dan langsung menyerang penjaga kejahatan itu. Sudah terlambat. Melihat serangan itu tak tertahankan, mendiang pengawal Dosian Bintang 2 itu tiba-tiba melihat pengawal tak jauh darinya, dan langsung melambaikan tangannya, yang langsung menariknya ke hadapannya. Bum bum bum, lingkaran cahaya putih susu itu tanpa sedikit pun aura yang mengesankan, perlahan menghampiri pengawal Dosian Bintang 2 yang telah tiada. Lalu, bagaikan kilatan petir, energinya dipadatkan dengan hebat, dan meledak seketika. Sinar cahaya yang tampaknya cukup kecil, tetapi pada saat ini, cahaya dunia meledak. Cek cek cek, aku tidak menyangka gadis kecil ini berasal dari Tahta Suci. Melihat fluktuasi energi yang begitu dahsyat di lapangan, Soul Eater yang bersembunyi di tubuh Xiaoyan berkata perlahan. Tahta Suci, apa itu? Xiaoyan terkejut dengan pukulan tiba-tiba dan tirani Liu Qing saat memadatkan polanya. Tahta Suci adalah kekuatan yang sangat kuat. Bahkan semua kekuatan dari 8 ras utama di mulutmu seperti mempermainkan keluarga di hadapan mereka, kata Soul Eater. Tidak akan sekuat itu, kan? Hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap ketika mendengar kata-kata itu. Ahem, tentu saja, ini tidak berlaku untuk klan Xiaomu yang bejat. Melihat keraguan Xiaoyan, si pemakan jiwa menjelaskan. Kekuatan Tahta Suci memang dahsyat, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan klan Xiao? Perlu diketahui bahwa klan Xiao berada di puncak dunia. Meskipun Tahta Suci ini tirani, dibandingkan dengan klan Xiao yang asli, Tahta Suci ini tidak ada apa-apanya. Apakah kau tahu sihir kebangkitan? Tanya sang pemakan jiwa. Sihir kebangkitan yang diklaim mampu menghidupkan kembali semua makhluk hidup. Tanya Xiaoyan terkejut. Keluarga malaikat menguasai sihir kebangkitan, dan di bawah keluarga malaikat, terdapat banyak sekali ras pengikut, dan di antara mereka, Tahta Suci tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Tahta Suci percaya pada malaikat. Mereka mewartakan kebajikan para malaikat di alam bawah, sehingga mengumpulkan kekuatan iman bagi keluarga malaikat, dan para malaikat memberikan hadiah kepada Tahta Suci di alam bawah sesekali. Dan gadis di depanku ini, hanya mengandalkan induksiku, energi cahaya di tubuhnya terlalu besar. Aku khawatir statusnya di Tahta Suci tidak rendah, kata Dewa Pemakan Jiwa. Lupakan saja, kita akhiri saja semua ini dulu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan hal lain untuk saat ini. Bum bum bum, badai cahaya yang mengerikan itu berlangsung sekitar 5 menit sebelum perlahan menghilang. Lokasi penjaga kejahatan tahap akhir Dosian Bintang 2 yang asli dibom secara paksa dalam jarak lebih dari puluhan meter, membentuk kawah raksasa dengan kedalaman lebih dari puluhan meter. Bagaimana situasinya? Sui Yue menatap Liu Qing yang tidak bergerak, dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara.
Dia tidak mati. Liu Qing menggelengkan kepalanya sedikit, suaranya penuh dengan ketidakpedulian. Apa? Tidak mati? Su Yue tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar ini. Aura jahat di tubuh penjaga itu pasti terkekang oleh elemen cahaya. Di bawah pengekangan ini, celah kekuatan akan menyempit tanpa batas, dan serangan Liu Qing tadi cukup mengerikan. Tidak ada serangan mengerikan seperti itu. Untuk melenyapkan penjaga dosa, saya khawatir akan lebih sulit mengalahkan penjaga dosa hanya dengan beberapa orang. Susu, aku tak menyangka akan bertemu gadis kecil berelemen cahaya. Di dalam lubang yang dalam, sebuah suara penuh kebencian dan kejahatan bergema perlahan. Sungguh tercela. Semua orang di Su Yue melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa di dasar lubang yang dalam, pengawal Dosian Bintang 2 yang telah meninggal memegang erat mayat Dosian Bintang 1 yang baru saja pingsan. Pada saat ini, mayat tahap akhir Yixing Doxian dipegang erat-erat, dan bahkan kekuatan jahat di tubuh itu runtuh dalam sekejap di bawah serangan Doqi Liu Qingguang, dan seluruh tubuh menjadi terfragmentasi. Wow, penjaga Dosian Bintang 2 yang telah meninggal itu langsung menghabisi penjaga yang telah kehilangan vitalitasnya secara acak, lalu berjalan menuju Liu Qing selangkah demi selangkah. Melihat tatapannya yang tajam, ia ingin sekali menyerahkan Liu Qing kepadanya secara langsung. Umumnya ditelan, Nona Liu, ayo pergi. Pada saat ini, Su Yue tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak, dia langsung menghampiri Liu Qing dan membuka tangannya, lalu berkata, serangan Liu Qing tadi memang kuat, tetapi tidak diragukan lagi serangan itu menghabiskan terlalu banyak energi dendam, menyebabkan tubuhnya menjadi sangat lemah sekarang. Kalian, semua harus mati. Para penjaga dosa Dosian Bintang 2 yang telah meninggal tampaknya tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Mereka langsung memancarkan kekuatan jahat yang sangat menyilaukan, mencoba menelan semua orang. Sial, begitulah. Saat ini, bahkan Su Yue merasakan ketidakberdayaan. Haha, setelah sekian lama bersikap sombong, saatnya kau merasakan kekuatan formasi ini. Tepat ketika Eren kewalahan, tawanya perlahan mereda. Formasi, tanya penjaga dosa di tahap akhir Dosian Bintang 2 tiba-tiba. Boom, begitu suara itu jatuh, ruang di sekitar altar tiba-tiba menjadi panas, dan jejak kekuatan tirani terus muncul. Dunia yang meleleh, tidak bagus. Ketika Su Yue melihat ini, ruang di altar langsung berubah menjadi dunia yang meleleh, dan dia melompat, mencoba melarikan diri. Api dan air tidak cocok. Ini formasiku, dan ini tidak akan membahayakan siapapun. Maaf, aku agak terlambat. Sosok Xiaoyan perlahan datang ke sisi mereka berdua, lalu kekuatan lembut terpancar langsung ke tubuh Liu Qing. Su Yue di samping mendengar kata-kata itu, dan juga berdiri sedikit di atas dunia yang meleleh, tetapi menemukan bahwa dunia yang meleleh itu hanya panas dan tidak ada yang lain. Ini, merasakan kekuatan yang begitu lembut, raut wajah Liu Qing sedikit membaik, tetapi Liu Qing juga bertanya-tanya, siapakah orang suci Xiaoyan ini? Serahkan orang ini padaku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya melesat dan dia langsung menghampiri penjaga itu. Saudari Liu, maafkan aku karena telah merepotkanmu. Pada saat ini, Yu Xiaoye juga kembali normal, menghampiri Liu Qing, dan menundukkan kepalanya sedikit. Tidak apa-apa, ini pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini, dan aku belum bisa sebaik kamu. Ji Qing menghiburnya. Saudari Liu, Xiaoyan, bisakah dia benar-benar mengalahkan orang ini? Sampai sekarang gelombang emosi negatif Yu Xiaoye terhadap Xiaoyan telah teratasi sepenuhnya. Entahlah, tapi penjaga kriminal ini sudah menghabiskan banyak tenaga dalam pertempuran tadi, jadi seharusnya tidak apa-apa. Liu Qing selesai berbicara, mencoba memulihkan semangat juangnya. Setelah Xiaoyan dikalahkan, dia akan bertindak. 27.000 pola-pola, kata Xiaoyan perlahan ketika dia datang ke Guilty Guard. Penjaga kejahatan saat ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sumbernya di bawah serangan Liu Qing tadi, jadi dengan penambahan formasi, Xiaoyan cukup percaya diri untuk melenyapkannya. Selanjutnya, biarkan aku mengambil nyawamu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba muncul seperti hantu di segala penjuru formasi. Sial, kalau bukan karena energi cahaya gadis kecil itu yang baru saja menghabiskan terlalu banyak daya sumber, aku khawatir kau, anak laki-laki di tahap awal Star Fighting Immortals, bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Sebuah suara terdengar, hehe, sebaiknya kau jaga dirimu dulu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosok itu tiba-tiba muncul di belakang sipir penjara, lalu tiba-tiba telapak tangannya terjulur, dan gelombang panas teror tiba-tiba memancar keluar. Puff! Penjaga kriminal itu terkena pukulan seperti itu, dan seteguk darah menyembur keluar, dan di dalam darah itu ternyata berwarna hitam langka. Sampai saat ini,
wajah penjaga dosa itu berubah muram total. Karena dia tahu bahwa tampaknya ada kekuatan misterius tertentu dalam formasi ini yang menekannya. Jika dia tidak melarikan diri dari sini, maka kemungkinan besar dia akan jatuh sepenuhnya. Formasi ini disebut Molten Purgatory, yang disadari Xiao Yan sendiri. Tempat yang dikelilingi formasi ini adalah dunia api merah dan lava cair. Dunia ini dipenuhi dengan kekuatan pemurnian api suci. Saat ini, di altar yang terbungkus formasi, telah berubah menjadi dunia lava merah. Tetapi ini baru langkah pertama menuju api penyucian lava. Menurut dugaan Xiao Yan, jika ingin menyempurnakan api penyucian lava ini sepenuhnya, saya khawatir api ini akan berubah menjadi biru kuning. Pada saat itu, saya khawatir tidak sulit untuk menjebak beberapa petarung abadi bintang 1 dan bintang 2 biasa hanya dengan formasi ini. Namun yang jelas, saat ini, 27.000 pola susunan belum cukup untuk menampilkan kekuatan penuh api penyucian lava. Tetapi dengan bantuan produk setengah jadi saat ini, sudah cukup untuk menangani penjaga yang terluka. Sebagai penguasa formasi, Xiao Yan secara alami cukup mudah mengendalikan formasi cair. Musuh adalah pendosa, dan formasi dihalangi oleh formasi. Su Yue dan yang lainnya berteman, jadi formasinya tidak tepat. Formasinya mengancam, bajingan kecil, apa-apaan bubur cair ini. Penjaga kriminal itu baru saja memuntahkan seteguk darah, dan auranya melemah. Dan samar-samar ia bisa merasakan kekuatannya tiba-tiba turun ke tahap awal Dosian bintang 2, dan ia bahkan belum berhenti. Tanda itu, lalu menatap Xiao Yan dengan mata muram. Apa kau tidak mencari sesuatu di dalam lumpur cair ini? Xiao Yan mencibir, suaranya bergema ke segala arah dalam formasi. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa formasi ini telah sepenuhnya distabilkan oleh 27.000 pola inti formasi Xiao Yan. Kecuali jika penjaga kriminal mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, ia tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, dengan berkah formasi dan api suci, tidak sulit untuk melenyapkan pendosa ini dengan kekuatan jahat. Bagaimanapun juga, kekuatan api suci adalah musuh terbesar dari kekuatan jahatnya. 10.000 api, siapa yang akan bersaing satu sama lain? Sebuah suara agung terdengar perlahan, dan semburan lava merah tiba-tiba berkumpul di sekitar Xiao Yan dan mengalir perlahan di sekelilingnya. Di dalam lava tersebut, tidak hanya kekuatan abadi pertempuran Xiao Yan yang tersimpan, tetapi juga beberapa kekuatan lainnya. Formasi orang ini sangat kuat, aku khawatir ini belum selesai. Sebagai manusia berstatus tinggi di tahta suci, Liu Qing tentu saja melihat beberapa hal tersembunyi di lava merah di sekitar Xiao Yan sekilas. Lava merah itu benar-benar memberi Liu Qing tekanan yang tak terjelaskan. Perlu diketahui bahwa Liu Qing memiliki elemen cahaya, ditambah lagi ia memiliki banyak pengetahuan, dan perasaan ini hanya ditemukan di inti tahta suci. Namun, di tempat paling sentral tahta suci mereka, yang tersimpan adalah api suci. Bahkan latar belakang dan kekuatan Liu Qing pun baru disentuh sekali, tetapi fluktuasi di atas api suci itu tak bisa dipalsukan. Itu adalah kekuatan yang agak aneh, dan kekuatan itu merupakan ancaman mematikan bagi para penjaga kriminal. Kau seharusnya kau tidak terkontaminasi aura klan jahat asing. Kalau tidak, petarung abadi bintang 2 itu masih tak tertahankan bagiku, tapi sayang sekali. Karena ia telah menjadi ngengat yang membahayakan dunia, maka ia harus lenyap sepenuhnya mulai saat ini. Suara Xiao Yan seperti bahasa Sanskerta, dan perlahan-lahan ia melewati api penyucian lava. Lava merah menyala menyebar dari sekelilingnya dalam gelombang aneh seperti gelombang air. Tidak bagus, dan ketika penjaga yang lemah itu melihat lava merah menyebar di tubuh Xiao Yan dalam gelombang aneh, rasa takut yang mendalam menyapu tubuhnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini, Yu Xiaoye dan Su Yue di samping memandang ke langit, mereka seperti raja api, gerakan mereka dipenuhi dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Pada orang ini, jelas ada fluktuasi api suci. Saat ini, hanya melihat jejak api kaki yang muncul dari lava merah menyala di tubuh Xiao Yan, bibir Liu Qing menyunggingkan senyum menggoda. Status Liu Qing di tahta suci bisa dikatakan sangat tinggi. Kali ini, ia meninggalkan tahta suci untuk merasakan dan mengumpulkan api suci. Lagi pula, ketika Liu Qing meninggalkan tahta suci, ada ramalan kuat di tahta suci mereka bahwa Perang Dunia Kedua akan datang, dan Sheng Yan adalah musuh terbesar alien, jadi tugas mengumpulkan Sheng Yan untuk berperang melawan alien, dan menyerahkannya kepada Liu Qing. Dalam pertempuran pertama antara langit dan bumi, 36 api suci berkorban besar untuk seluruh dunia, dan bahkan lebih banyak lagi api suci yang berjuang sekuat tenaga. Meskipun akhirnya menang, banyak api suci yang bereinkarnasi, menunggu panggilan dari orang yang ditakdirkan.
Bum bum bum. Di bawah tatapan semua orang, cairan merah yang meleleh itu langsung berubah menjadi raksasa api berwarna kaki dengan mulut yang ganas. Ah ah ah. Penjaga kriminal itu terluka parah oleh Doki Liu Qingguang dan melemah. Saat itu, ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan api suci, ia langsung tenggelam dalam api kaki. Puff, api kaki itu adalah Huoxin Tianyan. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, wajar saja jika ia bisa membunuh seorang penjaga dosa yang terluka parah. Setelah penjaga kriminal itu dihabisi, formasi itu langsung disingkirkan oleh Xiaoyan, dan sosok Xiaoyan pun ambruk seketika. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan kekuatan api suci digunakan bersama-sama, dan itu benar-benar menghabiskan banyak uang. Xiaoyan duduk di altar, perlahan-lahan menjalankan Feng Jue untuk menyerap energi pertempuran langit dan bumi guna memulihkan dirinya. Xiaoyan dipromosikan terlalu cepat karena api suci, dan pertempuran yang kelebihan beban semacam ini dapat membuat Xiaoyan beradaptasi secepatnya. Setelah pertarungan ini, Xiaoyan samar-samar merasa bahwa kekuatannya tampaknya telah mencapai puncak tahap awal Dou-Xian Bintang 1, dan melangkah ke tahap tengah Dou-Xian Bintang 1 juga merupakan hal yang biasa. Dan begitu Anda melangkah ke tahap tengah atau akhir dari One Star Fighting Immortal, Anda dapat menggunakan kekuatan semangat juang untuk berhasil menerobos One Star Fighting Immortal dan melangkah ke Two Star Fighting Immortal. Apa yang terjadi? Kedua orang berdosa itu telah jatuh. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan jiwa. Namun, si pendosa yang baru saja keluar dari lorong bawah tanah itu terkejut, dan firasat buruk perlahan muncul. Untuk dapat melenyapkan mendiang Dou-Xian Bintang 1 dan mendiang Dou-Xian Bintang 2, dua pengawal kriminal pada saat yang sama, kekuatan orang itu tidak dapat diremehkan. Kapten, ada apa? Di kejauhan, Yu Yifeng, yang sedang bergegas menuju desa Shao, menatap Yu Yifeng yang tak bergerak dan bertanya. Berdasarkan situasi sebelumnya, desa Shao ini seharusnya dipenuhi asap masakan, dan sangat ramai. Namun, saat ini sangat sepi, jadi mari kita percepat. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, kecepatannya meroket dan menyusul. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan dan yang lainnya, saya khawatir dia tidak akan bisa memakan warisannya. Bukan karena apa-apa lagi, hanya karena ada putri saudara laki-lakinya yang ketiga, Yu Xiaoye, dan pemimpin tertinggi Vatikan Liu Qing. Identitas spesifik Liu Qing, Jade Legasi, tidak diketahui, tetapi dapat dikatakan bahwa statusnya dapat dikatakan tak terlukiskan bagi pemimpin tertinggi tahta suci untuk berbicara. Aneh, desa Shao ini dulunya tidak ramai, bagaimana mungkin sekarang sepi? Yu Yifeng berempat baru saja tiba di tepi desa Shao, kata kepala desa yang sepi itu. Hubungan antara desa Desolate dan desa Shao baik, jadi menurut pemahaman kepala desa lama, wajar saja jika mudah terdeteksi ada yang tidak beres di sini. Saya khawatir terjadi sesuatu di sini, dan saya selalu merasa ada bahaya di depan. Kepala desa, mari kita berpisah di sini. Ini hanya sedikit pemikiran. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, sebuah kantong uang muncul, melemparkannya ke arah kepala desa tua, lalu berjalan menuju altar tanpa menoleh ke belakang. Saya tidak tahu mengapa, Yu Yifeng selalu merasa gentar. Kapten, melihat penampilan Yu Yifeng seperti ini, dua orang kuat lainnya dalam tim tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ayo pergi. Wajah Yu Yifeng muram, ia mendengus keras, lalu mempercepat langkahnya menuju pusat desa. Lagi pula, wilayah desa Shao cukup luas. Jika kau ingin memasuki pusat altar dari luar, masih ada jarak. Di sisi lain, di tengah altar, setelah membasmi para pengawal Dou-Xian Bintang 2 yang bersalah, Xiaoyan berdiri dengan tenang dan mengatur napasnya. Menggunakan kekuatan mental, kekuatan jiwa, dan ki bertarung secara bersamaan memang membuat Xiaoyan sedikit kewalahan, tetapi untungnya, Feng Jue milik Xiaoyan lah yang telah memulihkan hampir 80% kekuatannya hanya dalam beberapa menit. Hal ini membuat Xiaoyan juga penasaran dengan Feng Jue. Adik Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Sui Yue, yang bertugas menjaga sambil memperhatikan Xiaoyan membuka matanya, bertanya dengan senyum tergesa-gesa. Tidak apa-apa, Xiaoyan bangkit dengan lembut, lalu tersenyum. Saya sudah mengirim sinyal ke kapten, dan kapten akan datang ke sini, kata Sui Yue. Adapun Liu Qing di samping, matanya berwarna hijau, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan Yu Xiaoye juga menatap Xiaoyan dengan pandangan berubah. Sayang sekali mendiang Xing Dou-Xian dan mendiang pengawal kriminal Dou-Xian Bintang 2. Sang penguasa pemakan jiwa di dalam tubuh mengungkapkan sedikit penyesalan. Penguasa pemakan jiwa awalnya adalah orang kuat dengan kekuatan melahap. Jimat pemakan jiwa, seorang prajurit hantu, secara alami dapat menjadi tak kenal takut, sehingga ia dapat memulihkan kekuatannya sendiri dengan melahap kekuatan orang lain.
Namun, Xiaoyan juga sedikit bingung. Sepertinya pemakan jiwa ini dapat melahap siapapun dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, dan bahkan jika ia melahap suku jahat di luar wilayah, ia tidak akan tercemar oleh kekuatan suku jahat di luar wilayah tersebut. Hal ini membuat Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk tidak menantikan kekuatan pemakan jiwa. Susu, sistem pencahayaan yang luar biasa. Api suci yang luar biasa. Saat Xiaoyan sedang berbicara dengan semua orang, dia berada kurang dari 10 meter dari altar, dan tiba-tiba mulai menggeliat sedikit, lalu tubuh hantu perlahan muncul. Ruangan itu bergetar sedikit, lalu kembali tenang, bahkan Xiaoyan tidak menyadari perubahan itu. Kedua pengawal kriminal yang membunuh dosaku, kalian, hanya bisa membalasnya dengan kematian. Seorang pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Kaisar Do Bintang 3 dan beberapa udang kecil datang dari kejauhan, ayo kita tangkap kalian semua. Pendosa jahat itu cukup percaya diri, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri, ia langsung menghilang ke udara. Tunggu dengan tenang, Xiaoyan, Ye kecil, kamu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Yu Yifeng datang ke altar terlebih dahulu, dan segera melihat bahwa keempat orang di altar itu utuh, dan segera berkata dengan gembira. Paman kedua, Yu Xiaoye baru saja melihat Yu Yifeng, dan ia langsung menangis. Jelas, jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya tadi, aku khawatir nyawanya akan. Semuanya sudah berakhir. Yu Yifeng tentu saja bisa menebak mengapa Yui seperti ini, jadi dia segera menghiburnya. Paman kedua, kali ini kita diserang, Xiaoyanlah yang menyelamatkanku, kalau bukan karena dia, aku akan takut. Yui Yingyi menggigit giginya pelan, menatap Xiaoyan dan berkata, orang yang menyerangmu adalah monyet darat di samping tak dapat menahan diri untuk berkata. Itu adalah sebuah dosa. Penjaga Dosian Bintang 1 tingkat akhir dan Dosian Bintang 2 tingkat akhir. Sui Yue di kejauhan berjalan perlahan. Rupanya, sebagai satu-satunya Dosian Bintang 2 di antara keempatnya, ia akhirnya mengalahkannya. Penjaga kejahatan itu terluka parah oleh Liu Qingguang, sehingga ia dilenyapkan oleh formasi dan metode guntur Xiaoyan. Apa? Penjaga yang bersalah di akhir pertempuran abadi Bintang 2. Yu Yifeng tak dapat menahan cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja, tidak ada masalah dengan penjaga Dosian Bintang 1 tahap akhir. Sedangkan untuk pembangkit tenaga Dosian Bintang 2 tahap akhir, mereka juga berhasil dibunuh dengan bantuan Liu Qing dan Xiaoyan. Tetapi kami merasa masih ada orang-orang mereka di sini, kata Sui Yue. Susu, ternyata kaulah yang membunuh bawahanku. Begitu suara Sui Yue jatuh, seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi aura jahat yang dingin. Napas ini bagaikan es yang tidak mencair selama ribuan tahun, sangat menusuk dan penuh dengan kekuatan jahat. Orang baik, merasakan aura tirani ini, wajah Xiaoyan dan Liu Qing langsung muram. Dengan api suci Xiaoyan dan karena Liu Qing terlahir dalam elemen cahaya, wajar saja jika untuk pertama kalinya aku merasakan kengerian orang ini. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada gabungan kekuatan kedua pendosa pertama. Kapten, melihat ruang angkasa dipenuhi sutra es yang berterbangan, sosok jahat itu bergerak dengan kecepatan tinggi seperti hantu, sehingga tidak ada yang bisa menangkap lokasi spesifiknya, lalu monyet darat itu berkata. Orang ini sangat gelombang dan hanya tatap muka, jadi legasi memberikan evaluasi. Sui Yue, monyet tanah, lindungi mereka. Ular petir, aku akan berpura-pura menyerang, dan kau akan memimpin serangan utama. Detik berikutnya, aura tak kenal takut jadi legasi muncul, dan sebuah perintah Bodhidharma dikeluarkan perlahan. Wow, suara Yu Yifeng baru saja terdengar, dan tiba-tiba semangat juang biru murni bertipe air dan kuning bertipe tanah pada Sui Yue dan monyet tanah menyala bersamaan, lalu menyelimuti kerumunan menjadi tirai cahaya sepanjang puluhan meter. Formasi, lindungi semuanya. Adapun jadi legasi, ada badai yang muncul di sekelilingnya, dan kemudian matanya terus bergerak, tampaknya menangkap lokasi aura jahat. Kapten, orang ini bergerak terlalu cepat, aku tak bisa mengenainya. Di sisi ular petir, guntur perak yang berderak mengalir perlahan, dan di atas guntur perak itu, terdapat kekuatan yang tertinggi untuk menghancurkan segalanya. Susu, Dosian Bintang 2 tahap akhir, ditambah Dosian Bintang 3 tahap tengah, hanya ingin membunuhku. Terlalu bodoh untuk menganggap serius pendosa esku. Saat suara itu jatuh, suhu di seluruh ruangan tiba-tiba turun, dan dalam kehampaan tertentu, ia keluar perlahan. Sebuah sosok ini juga mengenakan jubah hitam, dengan tulisan dosa berwarna merah terukir di punggungnya,
Tetapi orang ini berbeda dengan dua orang sebelumnya, karena orang ini mengenakan topeng di wajahnya, tidak ada hiasan apapun pada topengnya, ada yang hanya sedikit aura merah tua yang tertinggal, tetapi aura merah tua itu mengejutkan semua orang. Pelayan es, Xiaoyan tak kuasa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, jika dia tidak memiliki api suci, aku khawatir penindasan para petarung abadi bintang 3 terhadap para petarung abadi bintang 1 bisa mencapai kehancuran total sepihak. Apakah es itu berdosa? Dosa ini juga agak menarik, kata Master Soul Eater perlahan. Di antara kekuatan, dosa, meskipun Xiaoyan memiliki 3 keraguan, menurut apa yang dia ketahui sekarang, tingkat dosa terendah adalah penjaga dosa. Kekuatan para pengawal dosa bervariasi, mulai dari Dodi hingga Dosian bintang 1. Dosian bintang 2 tadi seharusnya merupakan kasus khusus, tetapi juga bisa dianggap sebagai yang terkuat di antara para pengawal dosa. Dan di atas penjaga dosa, ada utusan dosa. Baik dari segi kemurnian kekuatan jahatnya maupun kekuatannya, Singar jauh lebih kuat daripada Singar. Adapun apa yang berada di atas orang berdosa, Soul Eater pasti tahu, tetapi dia tidak memberitahu Xiaoyan. Orang ini agak sulit, jangan lakukan itu dulu. Mari kita lihat seberapa kuat Yu Yifeng. Kalau orang-orang ini punya kekuatan, pergilah ke Pulau Api Es bersama mereka. Kalau cuma orang-orang nekat, aku pasti punya cara agar kalian bisa pergi ke Pulau Api Es. Setelah memasuki Pulau Es dan Api untuk merasakannya, aku yakin kekuatanmu akan meningkat pesat. Sang penguasa pemakan jiwa tiba-tiba tersenyum jahat. Orang-orang di Pulau Es dan Api sangat kuat, dan mereka semua adalah penjahat kejam yang digunakan untuk mengasah Xiaoyan. Gulu, ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit gelisah di hatinya, seolah-olah dia telah dijebak oleh Soul Eater. Lihatlah, kekuatan si pendosa es ini tidak sesederhana kelihatannya. Setelah sang pemakan jiwa selesai berbicara, Xiaoyan, yang berada di bawah perlindungan ganda elemen air dan elemen tanah, mengalihkan pandangannya ke langit. Krek, sejak kemunculan si pendosa es, ruang di sekitarnya dipenuhi rasa dingin yang menusuk, dan rasa kebas di kulit kepala tiba-tiba muncul. Razer, kumpulkan kekuatan kalian, dan serahkan sisanya padaku, kata Yu Yifeng kepada pembangkit tenaga petir tengah dengan ekspresi serius. Elemen petir dalam tim ini adalah yang terkuat kedua di seluruh tim. Kekuatannya setara dengan Doxian bintang 2, dan bahkan telah mencapai banyak hal dalam mempelajari elemen petir. Oke. Ular petir mendengar kata-kata itu, mengangguk pelan, lalu seberkas kekuatan petir keperakan perlahan muncul, dan petir keperakan itu dengan cepat melayang di atasnya seperti ular. Susu, apakah menurutmu kau bisa melawanku di tengah-tengah Samsung Dosian? Dasar idiot, bicara soal mimpi. Penjaga bersalah es, terlepas dari bagaimana Jade Legacy dan Thunder Snake melancarkan serangan dahsyat, perlahan terangkat dengan bantuan sutra es di langit. Orang ini, apa yang kau lakukan? Yu Xiaoye mengangkat kepalanya sedikit, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa Bing Gui melakukan ini. Fluktuasi seperti ini, Xiaomu terus menatapnya sejak kemunculan si pendosa es. Lagi pula, mengamati pertempuran tingkat tinggi ini dengan saksama akan sangat bermanfaat baginya. Namun, si pendosa es itu baru saja terangkat, dan di ruang sekitarnya, sutra es yang hanya seukuran rambut tiba-tiba membengkak, dan setelah sutra es seukuran rambut itu menjadi seukuran lengan, kekuatan yang terkandung di dalamnya tetapi dapat dengan mudah melenyapkan pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 1. Monyet bumi, tingkatkan kekuatanmu, kata Sui Yue sambil menggigit bibirnya. Baiklah, si monyet bumi juga mengerti bahwa jika pertahanan lapis kedua gagal, aku khawatir nasib mereka tidak akan jauh lebih baik, dan mereka tidak berani menahan diri sedikit pun. Domain. Detik berikutnya, Jade Legacy, yang awalnya melancarkan serangan yang agak tirani, melihat lempengan es seukuran lengan, dan perasaan gelisahnya menjadi semakin tirani. Di antara para petarung abadi, keterampilan bertarung dan seni bela diri tidak diragukan lagi akan memengaruhi hasil pertempuran, tetapi itu bukanlah yang paling relevan. Setelah mencapai Dosian, faktor paling penting yang memengaruhi pertempuran adalah semangat juang, dan yang kedua, bidang. Memiliki semangat juang bukan berarti Anda bisa memiliki domain, tetapi jika Anda memiliki domain, Anda harus memiliki semangat juang. Inilah kebenaran abadi. Orang ini, Razer di sampingnya juga mendapati bahwa radius 10 mil ini dipenuhi bongkahan es putih seukuran lengan. Suhu turun drastis, dan kecepatan serta semangat juang mereka pun menurun. Rasakan wilayah esku, susu. Setelah si pendosa es selesai berbicara, kekuatan merah tua di atas topeng perlahan memancarkan gelombang yang lebih jahat. Bajingan ini ternyata orang yang punya domain. Razer tak kuasa menahan diri untuk mengumpat.
Di alam es ekstrim para pendosa es, kekuatan, kecepatan, bahkan penggunaan dan pemulihan dendam mereka telah sangat ditekan. Selain itu, para pendosa es sendiri lebih kuat dari mereka, saya khawatir peluang mereka mendekati nol. Kapten, ular guntur bertanya pada Yu Yifeng, sejauh ini, aku khawatir aku harus mundur terlebih dahulu. Jangan panik, meskipun alam es ekstrim ini tirani, itu bukan pesona sungguhan. Paling-paling hanya dianggap produk setengah jadi kita masih punya peluang. Kata Yu Yifeng sekilas, kau sedang mencari mati. Utusan es yang arogan itu masih cukup bangga, tetapi ketika Yu Yifeng mengatakan ini, ia langsung meledak marah, tetapi kekuatan merah tua di atas topeng itu langsung meleleh ke dalam jubah hitamnya. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Pemahaman ini setengah jadi, dan disinilah dosa es membuat dosa menjadi tabu. Pada awalnya dia bekerja keras, tetapi hanya menghasilkan produk setengah jadi siapapun yang menyelesaikannya akan membuatnya marah. Saat kekuatan merah tua di atas topeng menyatu dengan jubah hitam, aura si pendosa es menjadi lebih kuat. Pergi, meskipun bidang produk setengah jadi telah menekan kita, itu bukan tidak mungkin. Pintu masuk Pulau Ichevire akan segera muncul. Kalau kau pergi sekarang, aku khawatir. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, badai biru kehijauan memenuhi tubuhnya. Bum bum bum, si pendosa es jelas kesal dengan kata-kata Yu Yifeng. Melihat itu, ia menyadari bahwa itu adalah produk setengah jadi. Aura merah tua berkelap-kelip, meskipun terisolasi oleh jubah hitam, atmosfer jahat di langit perlahan meresap potongan kecil. Matilah Ben, taatlah dan jadilah makanan bagi wilayahku. Setelah si pendosa es selesai berbicara, balok-balok es seukuran lengan itu langsung berkumpul di sekelilingnya, dan di saat berikutnya, berubah menjadi anak panah es yang sangat tajam. Tiba-tiba melesat ke arah delegasi, Thunder Snake, dan Xiao Yan. Pada saat ini, panah es yang awalnya berwarna putih bulan telah diwarnai dengan sedikit aura merah tua. Aura merah gelap ini memberi semua orang penindasan yang agak tirani, seolah-olah sedikit saja akan hancur berkeping-keping. Angin bertiup di dinding gunung. Tubuh Yu Yifeng memancarkan badai biru berukuran puluhan meter, dan badai itu bersiul, seolah bersiap untuk melawan serangan si pendosa es. Cincin api Lei Yuan. Ular petir juga tak mau kalah, guntur perak yang menyilaukan berubah menjadi lapisan-lapisan lingkaran petir, dan menyebar ke arah panah-panah es jahat itu. Kekuatan maskulin di atas guntur itu kebetulan memiliki kekuatan untuk memusuhi kejahatan. Tirai langit air terjun. Tirai air raksasa yang dibentuk oleh aliran air tak berwarna muncul tepat di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Perisai tanah batu. Di tepian kanopi air terjun, tanah tiba-tiba bergetar, dan bebatuan padat berwarna kuning kaki muncul entah dari mana. Melihat panah es jahat menyerangnya, Sui Yue dan monyet tanah saling berpandangan, lalu mereka menunjukkan kemampuan bertahan yang memukau. Tujuannya tentu saja untuk bertahan. Setelah mereka berempat mengerahkan seluruh kemampuannya, mereka pun bertabrakan dengan keras dengan panah es jahat itu.